Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Suci Ramadhani. Saya dari kelompok 2. Halo semuanya, aku Minatul Maula sebagai pemateri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayatullah. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Bagista Ahmad Rujana dari kelompok 2. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada definisi. Nah, responsive audit plan atau rencana audit yang tanggap adalah rencana audit yang disusun auditor berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko saji material pada laporan keuangan. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa prosedur audit harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang dimiliki setiap area audit. Dengan demikian, auditor dapat memusatkan perhatian pada area yang memiliki kemungkinan kesalahan atau kecurangan yang lebih tinggi. Nah, berbeda dengan pendekatan audit tradisional yang cenderung menggunakan prosedur audit yang sama untuk semua klien. Responsive audit plan menerapkan risk-based audit, yaitu audit yang berfokus pada risiko. Semakin tinggi risiko yang ditemukan, semakin luas dan mendalam prosedur audit yang dilakukan. Nah, ada juga tujuan responsive audit plan. Nah, penyusunan responsive audit plan ini bertujuan untuk yang pertama adalah mengidentifikasi area yang memiliki saji material, yang kedua adalah menentukan strategi audit yang sesuai dengan tingkat risiko, yang ketiga adalah menggunakan waktu, tenaga, dan biaya audit secara lebih efisien, yang keempat adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, yang kelima ada mengurangi risiko audit, memberikan opini yang tidak tepat. Nah, melalui perencanaan yang baik ini, auditor dapat melaksanakan audit secara lebih efektif tanpa melakukan prosedur yang tidak diperlukan. Nah, slide selanjutnya itu ada penyusunan responsive audit plan. Dalam menyusun responsive audit plan, auditor umumnya melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, memahami perusahaan dan lingkungannya, termasuk sistem pengendalian internal dan karakteristik bisnis. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi risiko saji material yang dapat memengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga ada menilai tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya kesalahan dan besarnya dampak. Yang keempat ada menentukan strategi audit, yaitu menetapkan sifat, waktu, dan luas prosedur audit. Yang kelima ada melaksanakan prosedur audit sesuai dengan strategi yang telah disusun. Yang keenam ada mengevaluasi dan memperbarui rencana audit apabila selama proses audit ditemukan informasi atau risiko baru. Nah, karena kondisi perusahaan dapat berubah selama audit berlangsung, responsive audit plan juga harus bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan apabila diperlukan. Nah, slide selanjutnya itu ada tanggapan auditor terhadap risiko. Nah, setelah risiko itu dinilai, auditor harus menentukan respon yang tepat terhadap risiko tersebut. Respon auditor dapat berupa meningkatkan jumlah bukti audit yang dikumpulkan, memperluas cakupan pemeriksaan, melakukan uji pengendalian apabila auditor ingin mengandalkan efektivitas pengendalian internal, melakukan prosedur substantif seperti pemeriksaan dokumen, konfirmasi kepada pihak ketiga, observasi, dan perhitungan ulang. Yang terakhir ada semakin tinggi tingkat risiko, semakin besar pula prosedur audit yang harus dilakukan. Nah, ada juga bukti audit. Responsive audit plan bertujuan agar auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti audit yang dapat diperoleh itu melalui inspeksi dokumen, observasi, wawancara atau permintaan keterangan, konfirmasi kepada pihak ketiga, perhitungan ulang, dan yang terakhir ada prosedur analitis. Nah, kualitas bukti audit ini lebih penting daripada jumlahnya. Bukti yang relevan dan andal akan memberikan keyakinan yang lebih kuat terhadap kesimpulan auditor. Nah, ada juga contoh penerapannya. Misalnya, auditor menemukan bahwa persediaan perusahaan sering mengalami selisih antara catatan dan hasil stock of name. Nah, kondisi tersebut itu menunjukkan adanya risiko saji yang tinggi. Nah, sebagai auditor itu bisa tanggapannya itu seperti menambah jumlah sampel pemeriksaan, melakukan stock of name secara langsung, memeriksa dokumen pembelian dan penjualan, dan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait apabila diperlukan. Nah, sebaliknya apabila sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik dan tidak ditemukan indikasi kesalahan yang signifikan, auditor itu dapat mengurangi pengujian dan lebih banyak menggunakan prosedur analitis.
Nah, di slide selanjutnya ada dasar standar audit. Pelaksanaan responsive audit plan didukung oleh beberapa standar audit internasional, yaitu ada yang pertama ISA 260 yang mengatur komunikasi auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai ruang lingkup dan rencana audit. Ada juga ISA 300 yang mengatur penyusunan strategi audit dan perencanaan audit secara keseluruhan. Ada yang ketiga yaitu ISA 330 yang mengatur tanggapan auditor terhadap salah saji material yang telah dinilai. Ada juga yang terakhir itu ada ISA 500 yang mengatur mengenai bukti audit yang cukup tepat sebagai dasar pemberian opini auditor. Nah, kesimpulan dari materi yang saya baca tadi yaitu responsive audit plan merupakan pendekatan audit berbasis risiko yang menyesuaikan strategi dan prosedur audit dengan tingkat risiko yang dimiliki setiap area laporan keuangan. Nah, pendekatan ini tuh membantu auditor bekerja lebih efektif dan efisien, memperoleh bukti yang memadai, serta meningkatkan kualitas opini audit. Nah, dengan demikian, semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin luas pula prosedur audit yang harus dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan dan konsep dasar. Dalam merencanakan suatu audit atas laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit. Ada dua konsep utama yang saling berkaitan erat dalam tahap perencanaan ini, yaitu adalah risiko audit atau audit risk dan strategi audit awal atau preliminary audit strategi. Nah, pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana risiko memengaruhi penentuan strategi merupakan kunci utama dalam merumuskan prosedur audit yang tepat, sehingga auditor harus mengeluarkan opini yang akurat dengan sumber daya yang optimal. Selanjutnya itu komponen risiko audit dan model risiko audit. Nah, berdasarkan standar audit atau SA200, risiko audit adalah risiko bahwa auditor memberikan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Nah, risiko ini terdiri dari 3 komponen utama yang dirumuskan ke dalam model risiko audit atau audit risk model. Nah, model auditnya itu ada AR sama dengan IR dikali CR dikali DR, yang dimana AR atau audit risk itu risiko audit yang direncanakan atau dapat diterima oleh auditor, biasanya ditetapkan pada tingkat terendah, misalnya 5%. Lalu ada inherent risk atau risiko bawaan yang kerentanan asersi terhadap kesalahan penyajian material dengan asumsi yang tidak ada pengendalian internal yang terkait. Lalu ada CR atau control risk, yaitu risiko pengendalian, yang dimana risiko ini, kesalahan penyajian material ini tidak dapat dicegah, dideteksi atau dikoreksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Nah, kombinasi antara IR dan CR disebut juga dengan risiko kesalahan penyajian material atau risk of material misstatement atau RMM. Nah, yang terakhir itu DDR atau detection risk. Risiko deteksi yaitu risiko bahwa prosedur yang dilakukan oleh auditor tidak dapat mendeteksi kesalahan penyajian material yang ada. Risiko ini berada dalam kendali penuh auditor melalui strategi dan luasnya prosedur audit. Yang dimana baik selanjutnya pengaruh risiko terhadap strategi audit awal. Nah, strategi audit awal dirancang untuk menentukan pendekatan pengujian yang akan digunakan untuk setiap asersi signifikan. Terdapat 2 strategi utama yang dapat diambil oleh auditor berdasarkan penilaian awal terhadap risiko pengendalian atau CR. Yang pertama itu pendekatan terutama substantif atau primarily substantive approach. Nah, strategi ini dipilih apabila auditor menilai bahwa risiko pengendalian atau CR berada pada tingkat maksimum atau tinggi, yang dimana kondisi ini terjadi jika pengendalian internal klien tidak efektif atau biaya yang menguji pengendalian tersebut lebih besar berdasarkan efisiensi yang diperoleh. Nah, karakter strategi ini meliputi yang pertama, auditor merencanakan untuk sedikit atau tidak mengandalkan pengendalian internal. Lalu yang kedua, auditor menetapkan tingkat DR atau detection risk
yang rendah, yang berarti bukti audit dari pengujian substantif harus dikumpulkan dalam jumlah yang banyak dan komprehensif. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu fokus utama prosedur adalah dalam pengujian rinci atas saldo akun atau test of detail of balance dan prosedur analitis substantif menjelang akhir tahun buku. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan risiko pengendalian rendah atau pendekatan lintas atas atau yang disebut juga lower assessed level of counter risk approach atau compliance approach. Nah, strategi ini diterapkan ketika auditor menilai bahwa pengendalian internal klien berjalan dengan sangat efektif dan efisien. Karakteristiknya itu meliputi yang pertama, auditor merencanakan untuk mengendalikan pengendalian internal secara signifikan. Lalu yang kedua, itu melakukan pengujian pengendalian test of control untuk memastikan keandalan sistem tersebut. Yang ketiga, karena pengendalian dinilai efektif, tingkat DR yang dapat diterima menjadi lebih tinggi, sehingga auditor dapat mengurangi kuantitas atau memodifikasi sifat pengujian substantif. Misalnya, melakukan pengujian pada tanggal interim kan akhir tahun. Lalu materi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu hubungan risiko dan strategi audit. Nah, di sini di tabel ini ada risiko pengendalian CR, ada risiko deteksi DR yang diterima, strategi audit yang dipilih, tingkat uji pengendalian, dan tingkat uji substantif. Nah, di baris yang kedua itu, jika CR-nya tinggi atau maksimum, maka detection risk-nya itu bakal rendah. Nah, strategi audit yang dipilih juga adalah primarily substantif dan tingkat uji pengendaliannya itu sangat minimal atau tidak ada. Lalu tingkat uji substantifnya sangat luas dan mendalam. Lalu di baris yang kedua atau baris yang terakhir ini ada jika si CR-nya itu rendah, maka DR-nya juga akan tinggi dan strategi audit yang dipilihnya adalah compliance approach dan tingkat uji pengendaliannya itu sangat luas atau wajib dilakukan dan tingkat uji substantifnya terbatas atau dikurangi luasnya. Profesional skeptism. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencangkup pikiran yang selalu mempertanyakan, mewaspadakan terhadap kondisi yang mengindikasikan kemungkinan salah saji, baik karena error atau manipulasi, dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Menyusun strategi audit yang berfokus pada skeptisme profesional berarti tidak menerima begitu saja penjelasan manajemen sebagai kebenaran mutlak tanpa adanya bukti pendukung yang objektif. Berikut 3 komponen utama skeptisme profesional. Yang pertama, pikiran yang selalu mempertanyakan. Yang kedua, kepekaan terhadap indikator salah saji. Dan yang terakhir, penilaian kritis terhadap bukti. A questioning mind atau pikiran yang selalu mempertanyakan. Ini adalah disposisi psikologis di mana auditor tidak bingung menerima informasi sebagai kebenaran yang mutlak. Alertness to reflex atau kepekaan terhadap indikator salah saji. Auditor harus peka terhadap situasi atau kondisi yang tidak biasa atau bisa disebut dengan red flags. Dan yang terakhir yaitu critical assessment of evidence, penilaian kritis terhadap bukti. Skeptisme menuntut auditor untuk mengevaluasi bukti secara mendalam. Langkah profesional skeptisme. Langkah yang pertama yaitu sesi brainstorming. Sebelum audit lapangan dimulai, seluruh tim audit termasuk partner wajib melakukan diskusi untuk membahas di mana saja laporan keuangan klien rentan terhadap kecurangan atau fraud. Langkah yang kedua yaitu menantang estimasi akuntansi manajemen. Strategi audit harus mencakup peninjauan kembali keputusan dan penilaian manajemen di tahun-tahun lalu, kemudian membandingkannya dengan kondisi realitas pasar saat ini. Langkah yang ketiga yaitu evaluasi kualitas bukti, bukan kuantitas.
Jika ditemukan dokumen yang tampak tidak konsisten, misalnya tanggal kontrak yang janggal, auditor tidak boleh mengabaikannya dan harus menyelidikinya lebih dalam. Dan sesi yang terakhir yaitu respons terhadap transaksi tidak biasa. Strategi audit harus memberikan perhatian ekstra pada transaksi bernilai besar, kompleks, atau terjadi mendekati akhir tahun buku, terutama transaksi dengan pihak berelasi. Kemudian, hambatan dalam menerapkan skeptisme profesional. Ada 4 hambatan dalam menerapkan skeptisme profesional. Hambatan yang pertama, bias konfirmasi atau confirmation bias. Hambatan yang kedua yaitu efek halo atau halo efek. Hambatan yang ketiga yaitu tekanan waktu dan anggaran, time budget pressure. Dan hambatan yang keempat yaitu hubungan jangka panjang atau familiarity threat. Menerapkan skeptisisme tidaklah mudah karena auditor seringkali berhadapan dengan bias psikologis dan tekanan lingkungan. Ada 4 hambatan. Yang pertama yaitu bias konfirmasi. Kecenderungan manusia hanya untuk mencari bukti yang memperkuat dugaan awal mereka dan mengabaikan bukti yang bertentangan. Hambatan yang kedua yaitu efek halo. Jika reputasi manajemen di media terkenal sangat jujur, dermawan, dan profesional, auditor cenderung menurunkan radar kewaspadaannya. Hambatan yang ketiga yaitu tekanan waktu dan anggaran. Tenggat waktu audit yang ketat atau deadline sering membuat auditor tergoda untuk menerima penjelasan manajemen begitu saja agar pekerjaan cepat selesai. Dan hambatan yang terakhir yaitu hubungan jangka panjang. Jika kantor akuntan publik sudah mengaudit klien yang sama selama bertahun-tahun, auditor beresiko menjadi terlalu percaya dan kehilangan ketajaman skeptisnya. Menerapkan skeptisme tidaklah mudah karena auditor seringkali berhadapan dengan bias psikologis dan tekanan lingkungan. Ada 4 hambatan. Hambatan yang pertama yaitu bias konfirmasi. Kecenderungan manusia hanya untuk mencari bukti yang memperkuat dugaan awal mereka dan mengabaikan bukti yang bertentangan. Hambatan yang kedua yaitu efek halo. Jika reputasi manajemen di media terkenal sangat jujur, dermawan, dan profesional, auditor cenderung menurunkan radar kewaspadaannya. Hambatan yang ketiga yaitu tekanan waktu dan anggaran. Tenggat waktu audit yang ketat atau deadline sering membuat auditor tergoda untuk menerima penjelasan manajemen begitu saja agar pekerjaan cepat selesai. Dan hambatan yang terakhir yaitu hubungan jangka panjang. Jika kantor akuntan publik sudah mengaudit klien yang sama selama bertahun-tahun, auditor beresiko menjadi terlalu percaya dan kehilangan ketajaman skeptisnya. Itu adalah contoh risiko tinggi versus risiko rendah dalam audit berbasis risiko. Nah, risiko tinggi itu apa sih? Risiko tinggi adalah ketika kondisi suatu akun atau transaksi memiliki kemungkinan yang besar untuk mengalami salah saji material, baik karena kesalahan error maupun kecurangan fraud. Akun dengan risiko tinggi biasanya memiliki nilai yang besar, melibatkan estimasi akuntansi, transaksi yang kompleks, atau pengendalian internal yang kurang efektif. Oleh karena itu, auditor harus memberikan perhatian khusus terhadap akun tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah karakteristik risiko tinggi. Beberapa ciri akun yang transaksi yang memiliki risiko tinggi antara lain yang pertama, nilai transaksi sangat material sehingga kesalahan kecil dapat mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, melibatkan estimasi atau pertimbangan manajemen, misalnya penyisihan piutang tak tertagih atau penurunan nilai aset. Yang ketiga, memiliki transaksi yang kompleks seperti transaksi derivatif, merger, atau transaksi yang dengan pihak berelasi. Yang keempat, rentan terhadap
praktik fraud atau manipulasi laporan keuangan. Dan yang terakhir, pengendalian internal perusahaan belum berjalan secara efektif. Selanjutnya adalah respon auditor. Apabila auditor menilai suatu akun memiliki risiko tinggi, maka auditor akan meningkatkan prosedur audit, antara lain, yang pertama, menambah jumlah sampel yang diperiksa agar hasil audit lebih meyakinkan, melakukan pengujian substantif secara lebih rinci terhadap dokumen pendukung. Yang ketiga, meminta konfirmasi kepada pihak eksternal seperti bank, pelanggan, atau pemasok. Yang keempat, melakukan observasi langsung, misalnya menghindari proses stock of name persediaan. Nah, yang kelima, melibatkan auditor senior atau spesialis apabila transaksi bersifat kompleks. Dan yang terakhir, melakukan supervisi yang lebih ketat terhadap seluruh proses audit. Nah, selanjutnya itu adalah ada contoh kasusnya ya. Yang pertama itu misalkan nih, auditor sedang mengaudit sebuah perusahaan manufaktur. Dari hasil penilaian risiko diketahui bahwa akun persediaan memiliki nilai yang sangat besar dan selama beberapa tahun terakhir sering ditemukan selisih antara jumlah persediaan fisik dengan catatan akuntansi. Selain itu, perusahaan juga menyimpan berbagai jenis barang dengan metode penilaian cukup rumit. Nah, kondisi tersebut menyebabkan akun persediaan dikategorikan sebagai akun berisiko tinggi. Sebagai respons, audit akan melakukan beberapa prosedur tambahan seperti menghindari stock of name, menghitung ulang persediaan secara langsung, memeriksa dokumen pembelian dan penjualan, mengevaluasi metode penilaian persediaan, serta membandingkan hasil pemeriksaan dengan catatan perusahaan. Auditor juga dapat memperbesar jumlah sampel yang diperiksa agar keyakinan terhadap hasil audit semakin tinggi. Nah, selanjutnya itu adalah risiko rendahnya nih. Itu kayak kebalikannya gitu. Nah, risiko rendah itu adalah kondisi ketika kemungkinan terjadi salah saji material relatif kecil. Hal ini biasanya disebabkan karena transaksi bersifat rutin dan nilainya tidak terlalu besar. Bukti transaksi lengkap dan sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik. Walaupun risiko rendah, auditor tetap harus melakukan pemeriksaan, namun prosedur audit yang dilakukan tidak mendalam ke akun yang memiliki risiko tinggi. Nah, selanjutnya adalah karakteristik risiko rendah. Nah, ciri-ciri akun dengan risiko rendah nih antara lain nih. Yang pertama, transaksi dilakukan secara rutin dari periode ke periode. Nah, yang kedua, nilai transaksi relatif kecil. Ketiga, bukti transaksi tersedia secara lengkap dan mudah ditelusuri. Yang keempat, pengendalian internal perusahaan berjalan efektif. Yang terakhir, risiko terjadinya manipulasi relatif kecil. Selanjutnya adalah respon auditor. Nah, untuk akun yang memiliki risiko rendah, auditor biasanya melakukan yang pertama, prosedur analitis dengan membandingkan data antar periode. Yang kedua, pengujian sampel dalam jumlah yang lebih sedikit. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen secara terbatas. Yang terakhir, evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal. Nah, yang terakhir itu adalah contoh kasus dari risiko rendah. Sebagai contoh, auditor memiliki akun beban listrik pada sebuah perusahaan. Nilai beban listrik setiap bulan relatif stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selain itu, seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer bank dan didukung oleh tagihan resmi dari penyedia listrik. Karena karakteristik tersebut menunjukkan risiko yang rendah, auditor cukup membandingkan biaya listrik dengan periode sebelumnya, memeriksa beberapa bukti pembayaran secara acak, dan melakukan prosedur analitis. Auditor tidak perlu memeriksa seluruh transaksi satu persatu karena risiko salah saji material dinilai kecil. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 dari audit kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.